Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membicarakan tentang datu-datu terkenal di Kalimantan Selatan, yang mana fokus bicara kita pada kali ini adalah menceritakan tentang Datu Amut Babirik Amuntai. Langsung saja teman-teman ya. Dahulu di desa Hambuku Ilir, sekarang telah terjadi pemekaran desa menjadi 3 desa, yaitu pertama Sungai Durai Tengah, dan kedua Sungai Durait Hulu dan Hambuku Hilir. Hiduplah seorang pasangan suami istri yang sangat rukun dan damai. Sang suami bernama Datu Kapsan dan istrinya bernama Gatu Galuh Muneng. Sebagaimana kebanyakan penduduk desa, yaitu pekerjaannya sebagai nelayan atau pencari ikan di sungai atau di danau di sekitar desa mereka. Dan sebagian lagi mata pencaharian mereka adalah bertani, juga berkebun. Datu Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil dari tangkapan ikan yang ia dapatkan dibawa dan dijual sendiri ke daerah lain. Terkadang ke Nagara, Amuntai, Kelua, dan daerah lainnya. Itu wilayah sekitar. Adapun istri beliau Datu Galuh Muneng, tatkala sang suami pergi, membantu mencari ikan di sekitar rumahnya saja. Beberapa tahun kemudian dari hasil perkawinan mereka lahirlah 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun nama anak-anak mereka adalah, yang pertama seorang perempuan bernama Ja'ah yang wafat pada tahun 1994, umur 100 tahun lebih, dan dikuburkan di alkah keluarga. Kemudian anak kedua yaitu lelaki bernama Rahmat yang dikenal dengan gelar Utuh Amat. Nah, ini yang kita bicarakan nanti ya. Beliau tidak beristri sampai akhir hayat beliau. Kemudian anak ketiga bernama Andar, wafat pada umur 80 tahun dan dikuburkan di alkah keluarga juga. Dan anak keempat bernama Kai Ira, wafat pada umur 75 tahun, juga ditempatkan di tempat yang sama. Kai Rahmat atau yang lebih dikenal dengan gelar Utuh Amut, yang merupakan anak kedua dari pasangan Datu Kapsan dan Datu Galuh Muneng ini, dilahirkan di daerah Hambuku Hilir. Sekarang dinamai dengan desa Sungai Durai Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau wafat pada hari Senin 18 Rabiul Awal 1408 Hijriah. Kai Utuh Amut ini berusia sekitar 80 tahun dan dimakamkan di alkah keluarga di desa Sungai Durai Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten HSU. Menurut cerita yang disampaikan nenek Sanah kepada Burhan bin Aran, bahwa Kai Utuh Amut itu di waktu kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun masih berpakaian lengkap seperti anak kecil lainnya. Maksudnya sebelum umur itu seperti orang pada umumnya ya. Tapi ketika ia mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya, yaitu jatuh dari ayunan yang disebut dengan ayunapan, ayunan yang terbuat dari papan, yang mana ia bermainan ayunan tersebut di bawah rumahnya, yang memang kebiasaan orang-orang dulu itu kan rumahnya tinggi-tinggi teman-teman daripada tanah, pondasinya di dalam dan panjang mencungit gitu, sehingga ada tempat untuk bermain di bawahnya. Nah, itu dibuat ayunan, dan ayunannya itu dibuat dari tali dan papan gitu. Nah, di sini diceritakan Datu Amut itu jatuh dari ayunan itu, yang mana ayunan tersebut ya merupakan memang permainan tradisional waktu itu. Setelah terjatuh dari ayunan tersebut, ia menjadi sakit dan sakitnya tersebut makin hari makin parah.
Kedua orang tua Utuh Amut berusaha menyembuhkan dengan membawanya ke Pananambaan. Istilah itu bahasa Arabnya tabib, dokter lah bahasa kitanya, yang ada di kampung saja, serta dengan meminum obat-obatan tradisional yang mereka ketahui dari orang-orang terdahulu maupun dari anjuran orang-orang terdekat. Ya, kalau keluar daerah ya pasti perlu biaya gitu. Nah, jadi karena memang kekurangan biaya juga, maka mereka hanya berobat di sekitar daerah beliau saja gitu untuk mengobati anak beliau yang sakitnya memarah tadi. Semakin hari sakit anaknya semakin parah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Ya pasti orang tua kan sedih lah kalau melihat anaknya itu sakit sekali gitu badannya kan. Kemudian Datu Kapsan dan Datu Galuh berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya, karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah lah tempat berserah diri. Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Allah. Maksudnya ya, kalau kita berobat sedemikian rupa, tetapi kalau Allah gak ngizinin sembuh, ya gak akan sembuh. Karena mereka ini keterbatasan biaya, sehingga mereka berdoa karena dengan keyakinan kalau Allah menghendaki sembuh ya pasti sembuh. Bagaimanapun parahnya suatu penyakit, kalau Allah memang menghendaki, maka siapapun tidak bisa mengubahnya. Itulah pikiran dan harapan mereka saat itu. Di luar dugaan dan atas kudrat dan iradat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Utuh Amut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya terjadilah perubahan yang sangat besar pada dirinya. Sebelum sakitnya ia masih berpakaian seperti manusia biasa, sebelum jatuh tadi ya teman-teman. Tetapi setelah sembuh ia tidak mau lagi memakai pakaian. Kalau disuruh berpakaian ia akan menggelengkan kepalanya, dan kalau dipaksa beliau akan menangis sambil meronta-ronta. Maksudnya ya memang tidak sukalah pakai baju lagi gitu. Perubahannya. Bahkan menangis dengan senangis-nangisnya. Karena kebiasaannya yang tidak seperti orang kebanyakan, yaitu tidak mau lagi berpakaian, itulah akhirnya ia diberi gelar Utuh Amut atau orang yang telanjang bulat. Setelah kesembuhannya dari penyakit dan kebiasaan barunya yang tidak mau memakai pakaian, ia mempunyai kebiasaan baru yang lain. Maksudnya selain dia tidak suka berpakaian, dia suka berjalan kemana saja, baik itu siang maupun malam, dan waktu itu ia masih berumur sekitar 9 tahun. Kerjaannya suka jalan ke sana kemari tanpa pakaian. Dalam hal perjalanannya itulah Utuh Amut lebih sering berjalan kaki. Beliau lebih suka jalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Namun sekali ia ikut menumpang kendaraan atau ada orang yang mengajaknya naik kendaraan. Menurut salah seorang cucunya yang masih hidup, Utuh Amut saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman, dan tidak bisa diperkirakan kemana ia akan berjalan dan kapan ia akan kembali. Ya mungkin bisa dikatakan ya pokoknya berbeda lah daripada orang-orang pada umumnya lah. Dia mau pergi ke sana ya semau dia gitu ya. Tapi nanti ada hikmah di balik itu ya. Kalau kita teruskan cerita ini nanti kalian akan tahu. Dia tidak perlu dibekali makan ya. Tapi insya Allah ya namanya rezeki selalu ada. Namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintu karena Utuh Amut datangnya tidak menentu ya. Terkadang siang, sore, malam, bahkan waktu subuh beliau datang ke rumah. Dan tentang makanannya selalu disiapkan di atas meja makan. Maksudnya ya orang tuanya sudah pasti menyiapkan makan untuk di rumah ya. Atau di mana dia dapat rezeki makanan. Sebab walaupun disuruh makan terkadang ia tidak mau, dan terkadang di saat orang tidak ada yang makan ia minta makan. Melihat keadaan yang demikian, Datu Kapsan merasa prihatin dengan kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh, dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Ya orang tuanya pasrah aja sama Allah yang Maha memelihara tentang keadaan anaknya.
Maka Datuk Kapsan berusaha melarangnya, bahkan ia pernah melarangnya berulang kali, ya. Hal ini dilakukannya karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat, dan kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Baiklah, kali pertama terlihat keanehan atau keramat pada Kyai Utuh Amut. Nah, pada ini mulai tampak sudah dari hal yang berbeda pada umumnya sifat beliau itu, terlihatlah sebuah keramat, ya, atau kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan di luar batas kewajaran, yaitu terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan, Banjarmasin. Di rumah seorang perempuan tua bergelar Ma Utuh yang disaksikan oleh Ma Utuh sendiri. Pada saat itu Kyai Utuh Amut sudah mau memakai pakaian, namun ia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Celananya kuning, bajunya kuning, bahkan pakai peci mungkin berwarna kuning gitu. Dikisahkan ada perempuan yang tua yang bergelar dengan Ma Utuh ini mempunyai penyakit yang sudah lama sekali diderita beliau, ya, yaitu penyakit abuh atau pembesaran perut seperti orang hamil atau tumor perut. Nah, sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, dokter, pengobatan modern ataupun tetambak kampung, ya, bahasa kampungnya itu. Namun penyakitnya tidak juga kunjung sembuh, sedangkan untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak cukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Ma Utuh kepada seorang Habib untuk minta air doa. Maksudnya ketemu Habib kemudian minta air doa untuk kesembuhan. Setelah sampai di rumah Habib, setelah menceritakan tentang penyakit tumor perut tadi, nah kemudian minta air doa tadi kan teman-teman, ya. Tak lama kemudian setelah sang Habib memberikan air tadi, Habib tadi berpesan kepada Ma Utuh, wahai Ma Utuh, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habibnya berpesan, Ma Utuh, saya berpesan kepada Anda, apabila ada bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyaknya, maka ajaklah ia ke rumah dan beri makan, minum, serta pakaian, peliharalah ia, lalu mintalah doa kepadanya untuk kesembuhan penyakit tumor perut tadi. Semoga Anda segera bertemu dengan orang tersebut, kata Habib tadi. Sesampainya di rumah, terpikirlah oleh Ma Utuh untuk mencari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Habib tadi, dan ia berusaha mencari-cari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saat duduk-duduk di teras rumah, Ma Utuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sambil mulutnya komat kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai pakaian sedikit pun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih, layaknya seperti orang yang baru mandi. Ketika melihat orang tersebut, dengan cepat Ma Utuh berdiri dari tempat duduk dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, Utuh, Utuh, yaitu panggilan orang di tempat kami, ya, untuk penyebutan bagi laki-laki, ya, Utuh gitu, karena tidak tahu nama. Tunggu saya gitu, teriak Ma Utuh sambil memanggil. Mendengar ada orang yang memanggil, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Ma Utuh mengajak orang tersebut ke rumahnya dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Ma Utuh. Setelah saya masuk ke rumah dan dianggap sebagai tamu, diberi makan, diminum, diberikan kamar untuk tidur dan istirahat. Ternyata menurut, ya, terkadang beliau ini, Utuh Amut ini menolak, ya, tapi pada saat ini beliau mau gitu. Setelah seharian berada di rumah Ma Utuh, orang ini diajak bicara oleh Ma Utuh, Datuk Amut tadi. Tetapi sepertinya Utuh Amut ini tunarungu, ya, kurang lancar dalam berbicara, tetapi ia sangat paham dengan apa yang diucapkan kepadanya. Ma Utuh berbicara dengan Utuh Amut, ya, dengan apa yang menjadi penyakitnya, maksudnya
tumor perut tadi, dan hanya dijawab dengan anggukan ya. Maksudnya Utuh Amut ini mengerti saja dengan apa yang dimaksud oleh Ma Utuh. Utuh ya. Jadi saya membacakan percakapan beliau ya. Saya menderita penyakit yang sudah lama, yaitu tumor perut, yang mana setiap hari rasanya makin membesar. Jadi saya meminta tolong kepada Anda bagaimana caranya agar penyakit ini dapat disembuhkan. Apabila nanti penyakit saya ini sembuh, maka sampean atau Utuh Amut akan diangkat menjadi saudara dunia akhirat, dan engkau akan saya belikan pakaian yang berwarna serba kuning, kata Ma Utuh tadi. Mendengar perkataan Ma Utuh, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. Kemudian Utuh Amut mendekati Ma Utuh. Setelah saling berhadapan, Utuh Amut memejamkan mata sambil mulutnya berucap gitu, cuman tidak kedengaran apa itu ucapannya, seperti berdoa lah untuk kesembuhan Ma Utuh. Setelah selesai berdoa, Utuh Amut mengambil napas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah Ma Utuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amut mengisyaratkan kepada Ma Utuh untuk tidur. Kemudian Ma Utuh mengikuti apa yang diisyaratkan untuk istirahat ya. Dan sambil Utuh Amut berdoa, mudah-mudahan penyakit ini segera sembuh. Seperti biasa, Ma Utuh bangun jam 4 subuh dan mengambil wudhu untuk sholat. Betapa terkejutnya Ma Utuh melihat keadaan perutnya, yang mana sebelumnya besar bagaikan orang yang seperti hamil, sekarang sudah menjadi kecil, mengempes gitu, dan tidak merasakan lagi ada sakit ataupun perih di dalam perut. Dan Ma Utuh mengucapkan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, dan apabila ia menghendaki sesuatu terjadi maka terjadilah. Kemudian dia bergegas mengambil air wudhu dan melanjutkannya dengan sholat subuh, dan diteruskan dengan berdoa. Dan kemudian beliau melakukan sujud syukur tanda terima kasih kepada Allah atas kesembuhan beliau. Kemudian Ma Utuh memberitahukan kepada Utuh Amut yang waktu itu sudah duduk di ruang tamu bahwasanya penyakitnya sudah sembuh. Nah, setelah itu Ma Utuh menyiapkan makanan untuk Utuh Amut dan langsung mencari pakaian ke pasar ya, karena berjanji tadi akan memberikan baju dan celana berwarna kuning. Itu sejenis nazar ya. Nah, sesampai beliau di pasar, pastilah beliau menceritakan apa yang terjadi kepada beliau kepada orang-orang yang di pasar. Bahkan orang yang di pasar itu pun setelah mendengar cerita itu tidak mau dibayar untuk membeli pakaian yang dibeli oleh Ma Utuh. Saya sedekahkan kepada Ma Utuh untuk diberikan kepada ya Datuk Utuh Amut. Setiap harinya Ma Utuh setelah kejadian tadi kan orang sudah tahu di sana kemari kan cerita itu dari mulut ke mulut pasti sampai. Akhirnya tidak pernah sepi dari tamu yang datang, baik itu dari penduduk sekitar atau dari luar daerah ya. Nah, sampai tersebarlah berita tersebut kepada ayahnya dan ibunya yang berada di Babirik, bahwasanya Utuh Amut berada di Banjarmasin, Kelayan waktu itu. Kemudian setelah terdengar berita tadi, maka berinisiatiflah keluarga daripada Datuk Amut untuk menjemput ya keluarga beliau yang di Banjar. Dan berangkatlah mereka untuk menjemput Datuk Amut sehingga kembali ke Babirik lagi. Nah, setelah itu teman-teman, di daerah
Baberik itu pun fokusnya di Sungai Durait. Situ juga tidak pernah sepi daripada pengunjung untuk meminta doa, ya, berobat gitu kepada beliau. Nah, jadi kita lanjutkan teman-teman ya, karomat. Kita berbicara karomat. Menurut bahasa adalah azazah, kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berupa pemberian karunia, rahmat, dan yang sepertinya. Jadi beliau ini punya karamat. Jadi di sini saya ingin menceritakan karamat beliau yang lain, supaya lebih meyakinkan bahwasanya beliau itu memang hamba Allah yang luar biasa. Yaitu pertama, saat utuh Amr dalam kandungan, pernah ibunya menemui keanehan, yaitu pada saat ibunya berjalan ke rumah tetangganya untuk suatu keperluan. Pada saat di tengah perjalanan pulang kembali ke rumahnya, hujan turun dengan lebatnya, disertai dengan angin kencang yang sangat kencang. Namun saat air hujan turun, itu tidak sedikit pun membasahi tubuh ibunya sampai ibunya masuk ke rumahnya. Padahal jarak dari satu kehujanan ke rumah beliau sekitar 300 sampai 500 meter. Hujan lebat, beliau keluar dari rumah si Anu mau pulang ke rumah tidak basah sedikit pun. Itu pada saat mengandung. Karena memang ada ciri-ciri kewaliannya. Sebelum lahir pun sudah ada. Allah tampak. Kemudian karamat yang lain adalah ketika beliau disunat atau dikhitan tidak merasa sakit sedikit pun. Bahkan setelah beliau disunat, ia langsung bermain air dan bermandi-mandian di sekitar rumah, yang mana pada saat itu rumah beliau berada dekat dengan persawahan. Nah, kemudian kebiasaan beliau yang suka berjalan-jalan, baik itu di kampung maupun di luar kampung. Ketika ia berjalan, digigit ular teman-teman ya, di kaki kanannya. Namun gigitan ular berbisa tersebut tidak membahayakannya. Hanya dengan diolesi kucur kinangan, gigitan ular berbisa tersebut menjadi tawar dan baik kembali. Bisa ular tidak berefek kepada beliau. Kemudian saat musim kemarau tiba, air yang sungai di kampung beliau surut bahkan kering. Dan saat anak-anak kampung bermain di bawah jembatan, karena hawanya rindang, tidak terkena sinar matahari langsung, jadi aman mudiknya itu kendaraan lewat-lewat gitu. Nah, diceritakan bahwasanya waktu itu ada mobil yang lewat di atas gitu jembatan. Ternyata Datuk Ahmad ini tidur di bawahnya teman-teman. Tetapi entah kenapa mobilnya mogok, tidak bisa melewati jembatan tersebut karena mesinnya mati tiba-tiba dan tidak mau hidup. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan dan ternyata melihat ada seseorang yang sedang tidur di bawahnya. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata itu adalah Datuk Utuh Amut. Maka dibangunkanlah gitu ya, disapa gitu. Dan setelah bangun beliau menjauh daripada tempat berayun tidur di bawah jembatan itu. Dan tiba-tiba setelah kembali ke mobil, mobilnya mau hidup kembali teman-teman tanpa ada masalah. Nah, jadi seolah-olah Allah mencegah mobil lewat di atas tubuh beliau gitu, melingkahi, melangkahi tubuh beliau. Nah, itu tadi beberapa karamat yang bisa kita ceritakan. Nah, jadi terkadang kayak Utuh Amut ini dibuat acara haul gitu juga untuk memperingati hari meninggalnya beliau. Disebut dengan haul ya, haulan. Nah, itulah tadi teman-teman, lumayan panjang yang dapat kita ceritakan tentang
pidato Kyai Amut. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengenal beliau. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dipeliharakan daripada musibah, bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.